Halo semuanya, selamat bergabung di Dede on Story. Di cerita kali ini aku akan bahas kasus penculikan juga iya, kasus pemerkosaan juga iya, kasus perundungan juga iya. Pokoknya ini gadis berasal dari Jepang yang nasibnya kasihan banget deh. Ini kayaknya mirip-mirip sama Amanda Todd, tapi di kasus yang satu ini yang bakal aku bahas lebih ke fisik dan mental, jadi lebih brutal daripada Amanda. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja ke kisahnya. Junko Futura lahir pada tanggal 22 November 1971 di Misato, Jepang. Dia sama seperti gadis yang lainnya, memiliki muka yang cantik, pinter, terus selalu punya nilai yang bagus di kelasnya di Yashio Minami High School di Misato, Jepang. Oke guys, jadi si Junko ini dia itu seperti memiliki kepribadian yang bagus gitu kan, baik, cantik, pinter, kayak yang masa depannya tuh udah kelihatan lah bakalan bagus gitu. Cuman semuanya itu kelar, selesai, runtuh di saat ada satu cowok yang suka sama dia oleh teman satu sekolahnya yang bernama Hiroshi Miyano. Nah, si Hiroshi Miyano ini bertolak belakang banget wataknya dengan si Junko, karena si Miyano ini yang aku tahu itu di riset aku, dia punya backingan orang-orang mafianya Jepang, yaitu Yakuza gitu. Jadi dia itu ngerasa berani, dia itu kayak yang suka ngebully teman-teman di sekolahnya, dan orang-orang tuh nggak ada yang berani ngelawan balik sama dia karena backingannya dia itu kan. Jadi dia tuh ya semena-mena gitulah, pokoknya tipe ke cowok amburadul, seamburadulnya itu. Nah, si Miyano ini tuh suka sama si Junko. Agak aneh sebenarnya, karena si Miyano ini tuh tipe-tipe cowok yang suka cewek yang sejenis sama dia. Jadi kayak yang cewek-cewek nakal, cewek-cewek yang rokok, cewek-cewek yang narkobaan, kayak gitu. Tapi kali ini kecantikannya si Junko itu tuh mengubah semua mindsetnya si Miyano gitu loh. Dan pada suatu hari gitu, si Miyano tuh ngomong suka sama si Junko gitu. Cuman si Junko-nya nolak dengan alasan katanya, aku kayaknya nggak mau pacaran dulu deh, kayak gitu. Ya karena si Miyano ini tuh dari dulunya nggak pernah ada yang nolak dia, nggak ada yang berani sama dia. Sekalinya dia suka sama orang terus digituin, ya menurut lo aja kayak gimana. Tentunya penolakan itu tuh berujung rasa sakit hati yang gede banget di diri Miyano gitu loh, sampai dia tuh bener-bener dendam banget sama si Junko. Kayaknya manggilnya jangan Junko ya, jadi Futura aja. Jadi si cewek ini tuh dipanggilnya Futura aja biar gampang gitu. Malam hari jam 8.30 pada tanggal 25 November 1988, si Futura ini habis pulang kerja part time. Dia itu tipe-tipe kayak sancai gitu, jadi sekolah juga, kerja juga, kayak gitu. Pokoknya rajin, pokoknya tipe orang yang sempurna banget deh gitu, yang baik banget gitu. Dia pulang dari tempat kerja part time-nya itu dengan menggunakan sepeda. Sayangnya pas waktu itu si Miyano sama temennya yang bernama Nobuhiro Minato sedang
berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Jadi si Miyano sama si Minato ini hobinya memerkosa perempuan. Apaan sih? Kayak nggak jelas banget nggak sih? Emang di Jepang sevulgar itu ya, se ekstrim itu, seagresif itu orang-orangnya pas zaman itu, maksudnya kayak yang masa iya hobi memperkosa, ya gila aja gitu. Iya sih dia punya backingan Yakuza, cuman ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Lu tuh masih pada sekolah gitu loh, belajar, hobi memperkosa orang gila. Selanjutnya nih adegannya kayak sinetron banget. Jadi kayak si Miyano ini kan suka nih sama si Futura. Si Futuranya kan nolak tuh. Jadi temennya si Minato ini tuh disuruh sama si Miyano buat nendang sepedanya si Futura gitu loh. Dan jedar ditendang kan, sepedanya jatuh dong si Futura. Ujung-ujung nih si Minato lewat gitu loh. Pura-pura, kenapa gitu, kok jatuh, sini aku bantu. So jadi malaikat gitu, baik, putih gitu. Padahal mah emang udah direncanain di skenario ini sama dianya kayak gitu gitu loh. Dan si Futura yang lagi sakit gitu kan, abis jatuh dari sepeda, dengan si Miyano bilang kayak udah aku anterin aja pulang, kata dia gitu kan. Ya si Futura anggapnya sebagai teman, ya udah ayo aja gitu. Dia juga lagi butuh pertolongan kan untuk mengapas sepedanya. Akhirnya mereka pulang tuh berdua, diantar sama si Miyano. Tapi si Futura ini tuh nggak dianterin pulang, ternyata dia itu diarahin ke kayak gudang gitu, kayak gudang di tempatnya sih nggak jauh dari tempat kejadian si Futura jatuh. Dia diarahin ke gudang itu terus disekap sama si Miyano. Setelah itu si Miyano langsung ngeluarin jurusnya gitu dengan bawa-bawa Yakuza-nya. Terus si Futura dibawa ke hotel sama dia. Setelah tiba di hotel, terus si Miyano ini tuh menghubungin dua temennya, yaitu Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Kemudian Minato menyusul, terus mereka berempat berarti membawa Futura dari hotel ke rumahnya si Miyano untuk diculik atau disekap gitulah ya. Pas sampai di rumah Miyano, si Futura tuh kayak diancam gitu kan. Kayak dibilang kalau lu berusaha kabur, keluarga lu bakalan mati semua karena gue punya koneksi orang kayak Yakuza gitu. Dimana si Miyano ini tuh tahu tentang keluarganya, rumahnya itu tuh dari buku catatan yang ada di tasnya si Futura gitu loh. Pada tanggal 27 November, kedua orang tuanya si Futura ini tuh kontak polisi, bilang kalau si Futura kok nggak pulang-pulang gitu loh. Terus nggak lama dari pelaporan orang tuanya, si Futura akhirnya telepon ke orang tuanya sendiri, bilang kalau aku tuh nggak apa-apa, aku tuh oke gitu loh, aku tuh cuman lagi main aja di rumah temen gitu loh, aku nggak kenapa-kenapa, jadi please jangan kontak polisi, jangan cari aku lagi main aja, aku oke. Dia tahu lah ya siapa yang nyuruh itu tuh, ya mereka lah, lelaki-lelaki iblis itu. Sementara ketika di rumahnya Minato, orang tuanya si Minato tuh kayak nggak curiga gitu dengan kehadiran si Futura, karena si Minato nyuruh si Futura itu pura-pura jadi pacarnya salah satu temennya itu. Bukan pacarnya si Minato ya, tapi pacarnya temennya gitu loh. Cuman anehnya, kalaupun pacar temennya, kenapa nginep di rumahnya si Minato gitu kan, kenapa nggak nginep di rumah temennya, kan pacar temennya bukan pacar si Minato, iya nggak sih? Pusing. Oh jadi si Futura ini tuh dibawa ke rumahnya si Minato. Si Minato ini tuh yang tadi nendang sepedanya si Futura loh, yang suka sama si Futura kan Miyano ya. Iya, Miyano. Namanya emang agak-agak mirip sih. Yang suka si Miyano, yang nendang sepedanya Minato. Kembar kali ya, kadang ketuker. Nah
keluarganya si Minato tuh kayak yang nggak berani untuk ngulik siapa ini si Futura gitu loh, karena keluarganya si Minato juga tau lah ya backingannya si Miyano itu tuh geng Yakuza, dan mereka juga takut gitu. Ya udahlah, yang penting kan mereka juga nggak berisik, nggak aneh-aneh gitu taunya gitu kan. Ya udahlah, diem aja gitu. Dan si Minato sendiri ternyata tuh kayak yang suka kasar gitu sama orang tuanya, mungkin gara-gara dia temenan sama si Miyano ya, karena si Miyano kan punya backingan Yakuza. Si Minato juga kayak kebawa-bawa gitu, gue juga punya temen gitu, temen gue kan backingannya Yakuza, jadi nggak ada yang berani sama gue, termasuk orang tua gue, mungkin gitu kali ya mikirnya. Udah pusing kepala gue. Nah, di rumah itu si Futura diperkosa setiap hari, dari depan, dari belakang. Yang aku tahu dari info di sini, dia diperkosa lebih dari 100 pria. Konon penculiknya itu sering ngundang anggota Yakuza untuk datang ke rumah si Minato untuk rame-rame nyiksa si Futura, rame-rame untuk memperkosa si Futura. Begitu, sampai si Futura diperkirakan udah ngalamin 500 kali pemerkosaan, dan dalam satu hari si Futura itu diperkosa oleh kurang lebih 12 orang dalam satu hari. Jadi selama 30 hari si Futura mulai nggak bisa buang air kecil dengan benar karena kerusakan pada bagian organ dalam dan vulvanya. Mereka memasukkan jeruji besi, gunting, tusuk sate, kembang api, dan bahkan bohlam yang nyala ke dalam vagina dan anusnya Futura. Dan hal itu tuh bikin hancur anatomi internal yang membuat dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, tangan dan kakinya rusak parah. Futura butuh lebih dari 1 jam untuk merangkak dari tempat dia ke kamar mandi karena kerusakan anatomi tubuh bagian dalamnya itu udah parah banget. Udah 30 hari disiksa seperti itu, dimasukkan segala macam alat ke dalam vagina dan anusnya, gimana nggak rusak, sampai genang telinganya itu rusak, dan otaknya itu tuh ukurannya berkurang. Jadi otaknya itu terkikis mungkin ya, berkurang gitu.